Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua. Semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Nah, di video kali ini saya akan membahas penalaran induktif, deduktif, dan abduktif. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar! Kita sudah begitu sering berpikir. Rasa-rasanya berpikir begitu mudah. Semenjak kecil, kita sudah biasa melakukannya. Setiap hari kita berdialog dengan diri kita sendiri, berdialog dengan orang lain, berbicara, menulis, membaca suatu uraian, mengkaji suatu tulisan, mendengarkan penjelasan-penjelasan, dan mencoba menarik kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kita lihat dan kita dengar, terus-menerus seringkali hampir tanpa rasa disadari. Namun, apabila diselidiki lebih lanjut, dan terutama bila harus dipraktekkan sungguh-sungguh, ternyata bahwa berpikir dengan teliti dan tepat merupakan kegiatan yang cukup sukar juga. Manakala kita meneliti dengan seksama dan sistematis berbagai penalaran, segera akan dapat diketahui bahwa banyak penalaran yang tidak menyambung. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang tidak selalu sama. Oleh sebab itu, kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar pun juga berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa tiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran yang merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Nah, sebelum kita mengenal tentang penalaran deduktif dan induktif, juga abduktif, kita harus tahu apa itu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empiris yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis akan berbentuk proposisi-proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut menalar. Di sini terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi yang bersifat umum. Nah, jadi konsepnya untuk penalaran deduktif di sini dia memiliki premis-premis umum yang akan dibentuk menjadi sebuah konklusi atau kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut dengan silogisme, di mana untuk menarik silogisme ini tadi kita membutuhkan 2 buah premis dan sebuah konklusi. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat premis 1 yaitu semua manusia akan mati. Lalu premis 2, Paidi adalah manusia. Maka konklusinya jadi Paidi akan mati. Silogisme sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah silogisme negatif, di mana setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak pada premis biasanya disebut dengan silogisme negatif. Dan begitu juga simpulan. Jadi, jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun bersifat negatif juga. Contohnya seperti ini. Premis 1.
Penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Terdapat kata tidak di sini. Kita lanjut ke premis kedua. Budi menderita kurang darah. Maka konklusinya Budi tidak boleh makan buah melon. Nah, jadi di sini konklusinya juga akan bersifat negatif. Jadi kita harus memberikan kata bukan atau tidak. Jenis yang selanjutnya adalah silogisme error. Diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, contohnya di sini terdapat premis 1 yaitu Yanto lulus ujian CPNS. Kemudian premis 2, Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Maka konklusinya, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Nah, konklusi ini adalah salah karena tidak terdapat premis umumnya. Nah, inilah yang disebut dengan silogisme error. Sentimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Contohnya di sini premis 1. Penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis 2, Budi menderita kurang darah. Maka konklusinya, Budi tidak boleh makan buah melon. Nah, di sini didapatkan entimen itu adalah penggabungan dari premis 1 dan premis 2 yang mana entimen ini tadi itu sudah jelas atau sudah diketahui bahwa Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Penalaran induktif. Penalaran induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, jadi ada premis-premis yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan atau ditarik konklusinya menjadi umum. Contohnya seperti ini. Elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka konklusinya atau dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan mempunyai mata. Abduktif. Menurut Doni Gahral Adian dan Herdito, abduktif adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Metode penalaran abduktif menunjukkan bahwa kesimpulan dari sebuah argumen atau teori yang sudah jelas kebenarannya dari sebuah pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan murni didasarkan pada penalaran yang masuk akal. Ada 4 cara untuk mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama ada kesederhanaan, kedua ada koherensi, ketiga ada prediktabilitas, dan keempat ada komprehensi. Kesederhanaan di sini ialah menjelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Kemudian koherensi ialah sebisa mungkin kita memilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh para ahli tentang dunia. Lalu prediktabilitas itu ialah sebisa mungkin kita memilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Dan komprehensi itu sebisa mungkin kita memilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Contoh dari penalaran abduktif ialah yang pertama seperti yang ada di teks pertama ini. Andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk, maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Bob sedang mabuk. Contoh kedua, diketahui bahwa semua pohon mangga di kebun Pak Mamat adalah jenis mangga mana lagi. Di dapur Pak Mamat ada sekeranjang buah mangga, dan kesemuanya jenis mangga mana lagi.
Maka bisa disimpulkan ada kemungkinan bahwa mangga-mangga mana lagi itu dipetik dari kebun Pak Mamat sendiri. Nah, itu tadi mengenai penalaran deduktif, induktif, dan juga abduktif. Semoga materi tadi bermanfaat. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.